Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina syarihin wal ulama wal waliyullah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Gandung Danu Masyuri bin Sastra Khairah wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Liwan Hadi Sudarmo bin Darmokari wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Bener. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu'anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Selasa sore yang semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Kamarang ya. Itu tadi ada yang deket lah ya. Tak lupa kepada adik ya, adik-adik yang datang dan tadi pengajian. Alhamdulillah kurang sadayana dina puasa ke-6, betul nggih? Puasa ke-6 malam ke-7 kita semuanya dapat diberikan hidayah, diberikan karunia oleh Allah, dapat menjalankan ibadah puasa karena tidak semua diberi oleh Allah. Banyak yang sebelum Ramadan sudah diambil oleh Allah. Sebelum Ramadan kurang 1 menit ada yang sudah diambil oleh Allah. Ada yang di pertengahan Ramadan, ada yang sesudah Ramadan. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup, karena hidupnya kita ini tidak lain dari hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita dapat diberikan oleh Allah tarawih, tidak lain dari hidupnya Allah. Karena Allah itu merupakan nama. Allah itu merupakan nama. Coro fikih itu nama nggih Bu. Pemilik nama fikih mana? Ini ya. Allah itu juga nama. Allah itu nama. Yang disembah jangan hanya sebatas nama. Yang memiliki nama Allah siapa? Hidup. Hidup, tetapi bukan sifat yang hidup, tetapi hidup yang menguasai semua alam, baik alam gaib maupun yang nyata. Itulah hidup. Tanpa adanya hidup, tidak mungkin kita semuanya ini bisa hidup.
Tidak mungkin kita bisa bergerak, tidak mungkin kita bisa duduk, tidak mungkin kita bisa datang ke pengajian tanpa adanya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita menyadari bahwa setiap gerakan ini sejatinya adalah gerakan yang hak datangnya dari Allah. Sadari terus itu, gunakan dzikir sirul asrarmu setiap detik waktu, dalam traweh, dalam buka puasa, dalam mendengar anak yang rewel. Ketika traweh ada anak yang mungkin lagi bermain, tolong lihatlah Allahnya. Temui hidup yang menggerakkan anak itu. Jika pandangan rohaniyahmu masih nyawang makhluknya, tak jamin mesti jeng. Bener enggak bener? Bener nggih? Itu tandanya hati jenengan belum makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan anak itu apapun yang dilakukan, karena itu adalah malaikat-malaikatnya Allah. Cuman karena nafsu kita pengennya khusyuk itu hening, pengennya khusyuk itu tidak ada suara. Tidak. Yang dimaksud khusyuk di dalam sholat adalah rohaniyahmu selalu nyawang hidup yang berperan, yaitu hidup yang memiliki nama Allah, hidup yang di dalam dirimu dan di luar dirimu, yang menguasai dirimu dan di luar dirimu, yang menguasai alam gaib maupun alam nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah gelorakan az-zikru bisiril asror sampai datangnya detik-detik maut menjemput kita semuanya. Tidak tahu kapan, tetapi saya yakin meskipun amal panjenengan mungkin belum sundul langit. Nyauk sundul langit. Meskipun amal panjenengan belum sundul langit, masih segede piyik, tetapi manakala rohaniyah panjenengan bisa menembus langit ketujuh, bisa menembus Sidratul Muntaha mustawa ars, dan bisa nyawang hidupnya Allah, saya jamin, Allah yakin, Allah menjamin iman panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Bagaimana enggak husnul khatimah? Di dalam hatinya sudah tidak lagi tergambar semua kecintaan-kecintaan selain Allah. Ya. Cara dijemput oleh Allah kapanpun sudah siap rohaniyah ini. Ya. Tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Allah menjemput pada saat kita ibadah, pada saat kita bekerja. Kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak ada lagi yang gondeli rohaniyah kita. Di dalam hati kita tidak ada gambar-gambar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun fisik ini kumpul dengan harta, fisik ini bertengger di atas jabatan, meskipun fisik ini mencintai, berkumpul dengan istri, anak, tetapi rohaniyah kita sudah tidak bisa dibohongi. Yang kita cintai mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah enggak berpikir, malaikat Israel, nanti dulu ya, sawahku belum panen. Ya.
Malaikat Israel, nanti dulu, anakku masih kecil-kecil. Malaikat Israel, nanti dulu. Ya, aku belum bisa beli mobil, belum beli motor. Tidak bisa ditawar-menawar. Karena apa? Israel itu tugasnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa mundurkan. Maka persiapan kita ketika masih diberikan hidup oleh Allah, bersihkanlah rohaniyah kita dari apa-apa selain Allah. Ya. Bersihkan. Ya. Sing rumangsa sugih aja rumangsa sugih. Sing alim aja rumangsa alim. Sing melarat aja rumangsa Mohon maaf, rumangsa melarat itu termasuk dosa yang besar. Karena apa? Karena dirinya masih merasa apa? Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada bedanya antara dirimu didudukkan oleh Allah di dalam kaya maupun miskin, di dalam punya uang tidak punya uang, di dalam sehat tidak sehat, di dalam anak yang rewel, anak yang soleh, hatimu tetap memandang hidup. Ya. Sing sugih ya tidak akan adigung adiguna, sing melarat juga tidak akan nelang sanyahok Bu. Yuk batur mah, ya gitu nggih. Batur mah pada nampaan PKH. Perasaan lebih melarat aing. Ulah Bu nggih, ulah gitu nggih Bu. Jangan mengemis terhadap pemerintah maupun orang lain. Ya. Rohaniyah kita jangan sampai mengemis terhadap makhluk. Meskipun engkau didudukkan tidak memiliki PKH, tetapi masih hidup, masih bisa makan, itu sudah luar biasa. Belum tentu yang dapat PKH, yang kaya, hatinya mulia di mata Allah, belum tentu. Ya. Karena apa? Meskipun diberek PKHG, tetap ku. Betul nggih? Ayak bantuan datang deui, hayangna nampa deui. Ayak deui, hayangna mah double. Ya. Subhanallah. Padahal yang di bawahnya masih banyak yang dia mau cari kerjaan ke nggak bisa, mau makan ke sedatangnya makanan, mungkin dari saudara, dari orang. Karena apa ya, dia sudah bingung mau kerja di mana, nggak ngerti, modal nggak punya. Dah yang ada itu tengok menerima rezeki yang didatangkan oleh Allah. Bersyukur Bu, hari ini datangnya beras 1 kilo, alhamdulillah. Kok besok berasnya ada habis, datangnya mie, alhamdulillah. Jangan pernah seorang ibu menuntut lebih kepada suaminya melebihi kemampuan, ya. Atas dasar membanding-bandingkan dengan tetangga. Jangan Bu. Terimalah Bu. Lihatlah hidup yang diberikan oleh Allah. Suami panjenengan berangkat pagi petang, pulangnya petang lagi, sampai nggak ngerti. Ya, ini sih subuh apa malam ya, saking muntang-muntingnya waktu ya, saking mencari apa, memperjuangkan untuk keluarganya. Ruhaniyah kita bagaimana? Sadari suami kita bisa seperti itu karena ada hidupnya Allah yang menggerakkan, sehingga ruhaniyahmu tidak akan nyembah suami. Ya, tetap yang kau sembah Allah Subhanahu. Beda kalau ruhaniyah ini tidak memandang Allah, menuduh suami yang bekerja, suami yang
keringat suami yang memberi aku rezeki. Sehingga apa? Aku harus apa? Manut ya. Bukan mengajarkan enggak manut, enggak, tetapi menuduh kalau enggak ada suami aku tidak bisa hidup. Paham maksud saya? Jangan salah paham ya. Artinya apa? Serahkan rohaniyah kita itu, sadari bahwa semua itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya rezeki itu tidak mungkin abadi, Bu. Waktu jak-jakna bisa neangan duit berjuta-juta. Ketika sudah mulai kolot, fisiknya mulai rapuh, rohaniyah jenengan nggak boleh menuntut seperti dia. Suami jenengan masih ketika muda, nggak boleh, ya, karena pasti akan mulai menurun, gitu nggih? Yang ada semakin kolot semakin bersyukur. Derek naon deui? Erek jengigel geus kolot ya. Era ya. Nggih Bu nggih? Bukan ngelarang enggak sebeh. Waktu ngorakna geus disebeuheun heula. Makane lamun aya bapakna waktu ngorak keur ngigel ulah dicara mame sebeula. Ya, kajen. Engke lah sadar sorangan lamun sudah boga duit. Gitu nggih Bu nggih? Kalau sudah tua semakin bersyukur. Sadari bapaknya itu wajar, udah nggak bisa nyenangan duit jika bare itu waktu ngora. Ya karena semua ada masanya, Bu. Ya. Ada masanya, ya. Makanya mumpung masih ada waktu mudamu, gunakan untuk semangat ngibadah kepada Allah. Karena nek semakin kolot, saya yakin, ya, saya meskipun belum pernah ngerasain, tetapi kelihatannya semakin berat. Ayak nyeri tuur, ya, ayak suren, ya. Guys, itu Bu. Sadari bahwa setiap aktivitas kita itu semua sejatinya ada Allah yang menguasai, Bu. Sehingga dihadapkan apapun oleh Allah, rohaniyah kita tetap adem ayem. Ya. Tak tanya, ibu-ibu sebelum pengajian pekerjaan rumah tangga sudah beres belum? Jangan sampai puasa ini jenengan pengajian suaminya nggak ridho, sampai rumah muring-muring, jemuran encan diangkat, telek masih pating temelek, ya, budak nancan dimandian, komok masakana encan sih. Ayo, nanti yang dipentung Mas Vicky itu, lo bener. Iya. Mentungnya itu bukan pakai kayu, enggak, pakai omongan. Ya. Jangan ya Bu ya, sing cerdas. Ya. Diatur waktunya. Ya. Suami masak geus mateng minimal nanti sebelum maghrib tinggal menyajikan. Apa itu? Pakaian sudah dijahit ya. Terus naon deui pekerjaan ibu sih? Banyak ya. Piring sudah bersih, dapur sudah bersih, ulah sampai mangkat pengajian masih ngarah. Ulah sampai kieu. Pak, urang ngarep pengajian heulanya, Jung, engke piringna disesul, pakaiannya dijahit, komo dipel, syukur-syukur sekalian masak ya Pak, gitu ya. Olah gitu ya Bu, nggih? Ya. Ya karena nyampe ke saya Bu, ya. Ada yang nyampe, ya betul ini fakta. Ada yang nyampe, ya. Ngebuk saya, tetapi bukan dengan pentungan, tetapi dengan omongan.
Ya betul maksudnya sing didik ibunya. Lamun erek pangkat pengajian sing beres rumah tangga. Nah, budakna sing geus ya syukur-syukur geus kenyang, geus sepe, geus mandi. Pakaian geus dijahit ya Bu nggih. Syukur-syukur bapakna sekarang digilingan si kopi, geus ganteng ya. Lamun minta mandi diperek cai hangetna. Nah, syukur-syukur ditawari erek susu apa kopi Pak gitu. Bapaknya pinter, ayeuna kan keur puasa mak susunya nggih penting wae gitu. Gitu. Maksudnya erek buka erek sahur ulah ameh teu lemes minumnya susu putih. Lamun masih itu Bu nggih. Paham maksud saya nggih? Sebelum pengajian tolong rumah tangga sing beres heula. Jangan sampai aya nu mentung urang kedua kalina ya. Aya ya mungkin ada nu ibu-ibu nu poho ya. Namanya salaki Bu, kecuali salakina sudah disinari cahaya makrifat ya. Pak erek budal heula jung memean di jahitan da eta teh Allah cek bapakna. Eta jung budak di mandian da eta teh Allah. Mual merasa tersinggung ya. Mual merasa terinjak-injak harga diri lalakina da geus eueuh harga diri. Karena apa? Orang makrifat itu harga dirinya sudah enggak ada, yang ada adalah mahabbahnya terhadap Allah Subhanahu. Sudah enggak ada suami yang mentang-mentang ini pekerjaan istri, ini pekerjaan suami, pekerjaan istri saya enggak mau bantu, sudah enggak ada. Ya. Rasulullah sering membantu pekerjaan istri Bu. Ya ngepel, ya masak, nyese. Rasulullah. Karena apa? Rasulullah melihat Allahnya. Kalau suami yang belum tersinari marifat, aing-aing, ya, mohon maaf, ini mungkin sulit diterima oleh bapak-bapak nak. Ya wajar nggih Bu. Karena apa? Menuduh bagiannya itu hanya mencari rezeki, padahal tidak. Rasulullah pun juga nyari rezeki, tetapi juga daek nyese, daek ngepel, daek nyapu. Lamun teu percaya jung tanyakan ke Rasulullah. Mending percaya wae Wak. Mending percaya daripada guru nanyakeun. Atau jelas egah udah aing Fir'auna. Aing mah lalaki nu mere rezeki, geus capek puntang-panting. Ya. Lamun bisa ibuna ya. Itulah Bu, kita maklumi saja. Karena apa? Cahaya makrifat belum menyinari hati. Beda Bu. Pak, Ibu mah arek pengajian, Bapak kira-kira lamun kenun jahitan baju kemaha kajen da eta teh Allah. Enak enggak Bu rumah tangga gitu? Syukur-syukur sebelum gitu ibu nangges jahit pakaian heula. Pak, arek pengajian ke dipelnya da kabuk cekene. Jumbu mangkat da eta teh Allah nyuruh ngepel teh Allah lain ibu, cek hatena tapi 1001 ya Bu ya. 1001. Enak ujung mending helang pengajian jung teruskan ya. Subhanallah. Ya gimana Bu, tidak maklumi. Mohon maaf, orang buta nabrak tiang listrik wajar nggak? Wajar, karena masih buta. Maka tugas kita, ayo jangan lelah mencari ilmu Allah. Karena dengan ilmu hatimu jadi melek. Mual nabrak salaki, mual nabrak anak, ya. Mual nabrak tetangga, ya. Karena hati nak sudah
melek. Enak Bu, lamun keluar rumah tangga gitu enak. Bapaknya nggak merasa dirinya yang memberi rezeki sehingga tidak ada kesombongan dalam dirinya. Ya, nggak ada. Mau sombong gimana? Mau tidak diaku, tidak diaku-aku itu aing numerek rezeki ente. Numerek rezeki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Yang ada saling mencinta, saling rahmah, tidak saling pang aing-aing. Ya. Subhanallah. Itulah indahnya rumah tangga jika kedua-duanya menerima cahaya makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lamun ibu ngomong ke bapak napa, cek Mas Vicky, lamun erek pengajian suruh jahit pakaian, suruh ngeliat Allahnya. Oh bapaknya munting Pak Bu nang gitu Bu. Monteng nggak paham maksudnya kumaha gitu, malah dikira ibu sombong. Ulah gitu ya Bu ya. Itu hanya untuk jenengan. Ya. Karena apa? Bapaknya belum tentu bisa meneri. Syukur-syukur pelan-pelan, mulai dikasih cerita. Pelan-pelan tapi ulah ujuk-ujuk. Pelan-pelan. Sadarkan dulu bahwa ada hidup yang menguasai kita. Kita bisa bergerak karena ada Allah. Kita bisa bernafas karena ada Allah. Kita bisa mencari rezeki karena ada Allah. Insya Allah pelan-pelan bapaknya jadi sadar. Memang sudah fitrahnya Bu. Padahal seharusnya, mohon maaf, seharusnya yang memiliki ilmu seharusnya itu bapaknya. Ibu tinggal nutur kuduna gitu ya. Seharusnya sebenarnya karena bapak itu ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Malah kebalik ya. Ibu yang sudah bisa melihat mata hatinya, bapaknya masih buta, ibu yang nuntun bapakna. Kajen tenan naon da eta geus takdirna. Sing penting ulah merasa sombong ibu-ibuna. Da aing mah geus belajar makrifat. Ngago goreng bapakna ya. Ulah sampai gitu ya Bu nggih. Nggih, hati tetap rendah hati. Maka penting bagi kita semua untuk sama-sama terus belajar ilmu Allah, itu sangat penting. Lamun cek hati ngomong teh kunaon teh tibareto masih ngorakna ya. Dangke cenuk Bu. Bakal banyak manusia yang menyesal ketika sudah dibangunkan oleh Allah reketek ayo jenggirat kok aing geus di alam barzah. Ternyata di alam barzah penuh siksaan. Peda naon bareto hanjakal ente daek neangan ilmu. Karena enggak mau neangan ilmu, ente nyaho salat, ente nyaho puasa, ente nyaho naik haji, komo hakikatna. Akhirnya hanjakal pisan. Bareto Allah mengutus orang untuk mengingatkan, untuk mematahan, untuk mengajarkan, tetapi saya malah menentang. Hanjakalna ketika di alam barzah. Cek Allah untuk kaji. Cek Allah untuk kaji. Kajen itu Allah Bu. Jangan dimarahi, biarkan aja ya. Ya. Yang membuat kita tidak terima karena nafsu di dalam jiwa kita. Tetaplah khusyuk melihat Allahnya. Insya Allah ya, hatimu tetap tenang ya. Itulah Bu pesan dari suami tercinta panjenengan semuanya, mewakili ya. Tolong sebelum pengajian dibereskan meskipun mungkin jenengan sudah beres ya, sudah rapi ya, tetapi mengingatkan, ayo kewajiban kita sebagai istri kita laksanakan dulu, baru menuntut ilmu. Kecuali lamun bapakna geus kepenakan, ente jadi masalah ya. Karena enggak semua bapaknya itu bisa hatinya
luas. Masih banyak suami-suami yang adigang adigung adiguno terhadap istri masih jenuk. Komo dewekna nu boga nu neangan duit, ibu na cicing di komo deui tanah na eta tanah dari bapak nak ya, dari suami, ibu nak numpang geus digilesi tiap hari. Nauzubillahi min dzalik. Seorang ibu jika di posisi seperti itu, jika tidak dibekali cahaya makrifat, ayakna pasti nangsa. Padahal Bu, jika hatimu melihat hidupnya Allah, meskipun engkau ditindas, meskipun engkau disombongi, meskipun engkau dianggap babu, mohon maaf serata kasar, tetapi rohaniyahmu tidak menuduh suami yang melaku, tetapi hidup sedang menguji iman. Mau seperti apa iman ini? Mau tetap bersyukur atau malah kufur? Saya yakin jika engkau melihat Allahnya pasti akan sabar. Erek dikumahaken wae ku salaki, da eta teh hati tidak bisa bohongi, eta lain salakina, tetapi Gusti Allah sedang menguji iman ini. Ingin Allah itu menjadikan panjenengan kekasihnya Gusti Allah. Ada Bu wanita yang dari nikah sampai tua nak diuji terus-terusan rumah tangga oleh Allah ya. Suamina mau limo dilakoni ya. Boga duit entah nyaho kemana, nyaho geus beak ternyata ke artis. Ujian enggak Bu itu? Ujian. Lah kalau jenengan enggak melihat Allahnya berat. Ya. Nges beki kolot, lain beki topat, malah beki nyewa. Nah gitu Bu, tolong lihatlah Allahnya. Gunakan terus zikir sir asror. Karena sejatinya itu bukan suami yang melakukan, tetapi Allah hidup. Justru dengan kesabaran yang engkau miliki, engkau tergolong kekasihnya Gusti Allah. Emangnya kekasih Allah itu hanya yang bersorban, hanya yang rajin ke masjid, hanya yang memiliki ribuan pengikut? Tidak. Kekasihnya Allah itu syaratnya dua, la khaufun alaihim walahum tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati. Nges takut lamun bapakna untuk merek duit no jenuk, nges takut. Karena semua pasrah kepada Allah Subhanahu. Nges sedih, nges nelangsa bapakna bareto majak-jak pisan, sepuek bisa neangan duit 500.000. Ayeuna mah sepuek cuman 50.000 ulah sampai nelangsa. Lamun masih nelangsa berarti belum menjadi kekasihnya Gusti Allah. Bu, kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, haram neraka. Haram neraka. Haram alam barzah, siksa kubur itu haram bagi dirinya. Karena hatinya sudah tidak ada sedih, tidak ada rasa takut. Semua yang ada hidupnya Allah, hidupnya Allah, hidupnya Allah. Maka bagi orang kekasih Allah seperti ini, tidak mampir di alam barzah, tidak. Sudah tidak ada siksa kubur, tidak. Dirinya dikumpulkan oleh Allah di alam lahud, alamnya para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para malaikat ya. Sehingga yang ada adalah penuh kenikmatan. Meninggalnya pun bukan dicabut oleh Allah, tetapi dijemput. Irjingi, kembalilah ila rabbi, kepada Tuhanmu wahai kekasih. Cek Allah teh gitu. Tidak lagi membutuhkan malaikat Israel, tetapi Allah langsung yang menjemputnya. Tidak ada rasa sakit baginya. Karena apa? Di dalam hidupnya sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beda ketika manusia membangga-banggakan harta, ketika mau dijemput, engkelah hartaku masih ewel ya.
Akhirnya apa? Hartanya narik, ulah sampai paeh, malaikat Israel narik kudu paeh. Akhirnya apa? Tarik menarik. Sehingga apa yang terjadi? Sakaratul mautnya sungguh menyakitkan. Karena yang menjadi penghalang kematian itu tidak hanya susuk, tidak hanya cekelan, tetapi juga cinta kita terhadap dunia. Anak, istri, donya, brono, pangkat, jabatan, kehormatan, kealiman, ibadah, lenyapkan semua ini sebelum datangnya maut menjemput kita. Karena apa? Orang yang husnul khotimah tidak semudah mengucapkan la ilaha Nek ngomong gitu mah mudah Ibu, la ilaha illallah. Tetapi yang dimaksud hadis tersebut, mengucapkan la ilaha illallah itu kudu dipraktekkan ketika hidupnya sudah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Gusti. Tidak takut jin, tidak takut setan, tidak takut apapun. Hatinya sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak takut. Lamun semisal untuk diturutan engke bakal ngamuk. Enggak takut lagi karena semua yang berperan adalah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut, Bu. Karena hatinya sudah meyakini sang penguasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Enak nggih, Bu? Kayak gitu enak hidup gitu ya. Saya yakin enak, Bu. Karena apa? Yang membelenggu kita adalah tentang dunia. Mas, apakah berarti nggak boleh nyari uang? Berarti nggak boleh kumpul bojo? Berarti anakku tak titipkan tetangga aja? Bukan gitu. Justru engkau tetap harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Melayani suami sebaik-baiknya, mendidik anak sehebat-hebatnya, tetapi rohaniyahmu yang engkau pandang adalah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau melayani suami sejatinya melayani Gusti Allah. Bukan suami itu Allah, enggak. Paham saya ya? Paham nggih? Bukan berarti suami itu Allah, enggak. Tetapi rohaniyahmu menyadari semua itu hanya karena Allah, dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan ada lagi kamus di dalam hati kita mentang-mentang. Sehingga kita terpancing emosi. Jangan Bu. Sabar. Jangan terpancing emosi, jangan. Karena emosi itu menghancurkan segalanya. Emosi mungkin kelepasan sedikit segera sadar. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari kita sedang berpuasa. Puasa tidak hanya zahir tetapi batin kita juga sedang berpuasa. Itu ayo ibu-ibu kita pertahankan. Ibu-ibu yang sudah mulai bagus rohaniyahnya tolong ditingkatkan lagi nggih Bu. Jangan mundur ya. Jangan kembali yang biasanya gibah jadi ahli gibah. Yang tadinya sudah enggak mentang-mentang jadi ahli mentang. Yang tadinya ahli nganggo goreng batur kembali menjadi ahli nganggo goreng batur. Ulah gitu nggih Bu. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya secara syariat Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Cara Pak Kiai menerangkan itu, semalam engkau ngibadah pahalanya lebih baik dari 1000 tahun engkau ngibadah. Itu cek Pak Kiai. Itu ya betul.
Maka di malam Lailatul Qadar nanti, bah itu 21, 23, 25, 27, 29, ayo sing semakin getol ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pandangan hakikat Lailatul Qadar tidak nunggu datangnya malam ganjil, tetapi mulai detik ini pun ketika rohaniyahmu sudah terang benderang 1000 cahaya bulan di dalam hatimu, tidak ada lagi kegelapan hati. Itu yang dimaksud oleh Allah dengan Lailatul Qadar yang sejati. Tidak lagi hatinya gelap gulita. Apa artinya kita ngibadah di malam 27, 29 sampai subuh dur, tetapi rohaniyah kita masih gelap gulita. Siang nak ngaku goreng batur. Ndak aing mah tadi malam sepertiga malam geus anjok masjid. Batur mah borobo. Ya Allah. Bu. Lah sampai gitu ya Bu? Karena ada yang ngomong langsung ke saya. Tuh buktinya anjok ayeuna ge jam 2:30 jam 2 cuman aing nu datang. Dan ngomong langsung ke saya Bu, itu nggak sadar dewekna. Tak jawab dalam hati, wajar wong buta nabrak tiang listrik. Ya Allah. Apa sih yang dibanggakan dengan ngibadahmu jam 2 tet masuk ke masjid, setelah itu ngaku goreng batur? Apa? Ya. Azazil, Banul Jan, iblis yang dulunya ahli ibadah 10.000 tahun tawaf tidak ada hentinya mengelilingi Baitul Ma'mur, cuman karena aku lebih baik dari Adam, hapus semuanya. Subhanallah. Apa Bu yang dibanggakan? Enggak ada kan? Enggak ada. Eman-eman jenengan capek-capek bangun, ya, jam 2 malam ke masjid, habis itu dalam hatinya bercokol, ana khairum minkum, aku lebih baik dari yang tidur. Tidak ada, bagi Allah itu nol, karena rohaniyahnya masih adigung adigang adiku, masih pang aing-aing nak. Ya. Betul ini, ya. Apa dalilnya? Ingat, riya itu menghapus amal enggak? Riya itu menghapus amal enggak? Bener nggih? Itu dalilnya. Di Al-Qur'an digambarkan Al-Baqarah ibarat satu titik debu di atas batu. Debu nyaho debu? Ya nyaho lah Mas, kebangetan temen pertanyaan. Debu sak met di atas batu, habis itu diguyur itulah orang yang sombong, orang yang riak dengan ibadah. Udah, daripada buat sombong, lebih baik jam 2 malammu doakan, ya Allah, bukakanlah hati orang-orang di sekitar sini, bukakanlah, berilah hidayah. Itu tak acungi jempol. Daripada ngomong di depan saya, mana buktinya pengajian, ya, tiap malam, pengajian tiap sore, buktinya jam 2 malam yang ke masjid cuman saya. Dalam hati, karepmu Gusti Allah, karepmu. Sing ngomong ya Allah, sing dengerke ya Gusti Allah. Sing sombong ya Allah, sing disombongi ya Gusti Allah. Wajar wong buta nabrak tiang, wes ngingit-ngit aja Bu, ya. Loh ini bener Bu, di depan saya. Masya Allah. Ingin nunjukkan gitu loh. Hah? Agul. Betul itu Bu. Masya Allah. Begi kolot bukan begi sadar, malah semakin nyolot. Guys, biarin Bu. Kita maklumi, karena apa? Orang buta wajar kalau nabrak tiang listrik. Kita maklumi aja. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ke saya gini dulur, silahkan
Bersyukur engkau diberikan ibadah yang begitu luar biasanya, jam 2 tet ke masjid cuman sorangan. Tetapi sadari semua itu datangnya dari Allah dulur. Iku. Ya. Coba lamun jenengan mau duduk di majelis ini, saya yakin habis semuanya kesombongan jenengan. Habis. Ya. Bagaimana mau habis? Erek pengajian dicegal ya, erek pengajian dicegal. Ya. Beruntung ini ibu-ibu masih mau menerima ya. Ya. Ya itulah nafsu bu, selalu merongrong. Jangan sampai ruhaniyah manusia kembali kepada Allah Subhanahu. Cek iblis tuh gini, silahkan masjidmu megah, kalau bisa sedusun tuh masjidnya 10 ya, tingkat 15, jamaahnya penuh dari subuh sampai subuh lagi, tetapi jangan sampai ruhaniyahmu sing disawang Gusti Allah. Titik. Tujuannya jin itu cuman itu ya. Apa buktinya? Banyak para ahli ibadah yang rohaniyahnya tidak sampai kepada Allah, yang ada menuhankan dirinya sendiri. Banyak ahli ilmu yang rohaniyahnya tidak sampai kepada Allah, tetapi menuhankan ilmunya. Aing pang alimna cong. Gitu nggih Bu? Gitu nggih? Ya, mohon maaf rada kasar. Saking apa Bu? Ngempet ya. Ngempet saya Bu ya. Apa? Dikeluarin ya. Gak apa-apa tak keluarin ya. Saking apa? Hati ini saking sayangnya Bu, sebenarnya Bu, sayang Allah itu sama jenengan dan orang-orang sini itu sayang. Tetapi sing disayangi urung rumongso ya. Kurang sayang apa Allah terhadap penduduk di sini ya. Tetapi masih banyak yang belum bisa menerima ya. Wajar, karena apa? Belum waktunya. Mungkin tidak sekarang, mungkin enggak hari besok, mungkin minggu enggak minggu depan, mungkin Ramadan yang akan enggak Ramadan yang akan datang deui, mungkin Ramadan akan datangnya sampai tuwek-tuwek, aki-aki, nenek-nenek, akhirnya mate, akhirnya untuk keburu, wes wassalam. Buktinya apa? Sing rajin ketolong ibadah, ruhaniyahnya. Coba lihat aja bagaimana perilaku hatinya melalui mulut-mulut yang dia keluarkan. Coba jenengan bisa menilai Bu ya. Karena apa? Tidak mungkin cikopi keluarnya cisu, nggak mungkin dibohongi ya. Nggak mungkin cai comberan keluarnya cai zam-zam, nggak mungkin ya. Tapi dirinya sudah merasa air comberannya itu air zam-zam. Ayo, nges merasa dirinya sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, mohon maaf jika ini rodok keras ya. Mohon maaf, tolong lihatlah Allahnya ya. Tolong lihatlah Allahnya. Saking sayangi Gusti Allah terhadap kita semua. Gitu nggih Bu, saya pesen. Silahkan jenengan geruduk sana, geruduk sini. Bagus, tingkatkan pengajian sana, pengajian sini ya Bu, dikoordinir ibu-ibuna. Syukur yang tadinya 1 mobil, besoknya 2 mobil. Amin, rebutan. Sering tak intip dari rumah, rebutan. Dikiranya senteng nyahok, lamun di depan Mang Cawing teh pada rebutan. Makanya biar nggak rebutan, ibu-ibunya ditambah deui jadi 2 mobil. Itu silahkan jenengan fastabiqul khairat, mujahadah sana, mujahadah sini, pengajian sana, pengajian sini. Yang terakhir di mana situ ya? Curugong nggih. Bagus itu, mendidik rohaniyah kita agar keluarga sakinah mawaddah
dae tateh ya ilmune Allah Subhanahu. Sing penting apa? Ulah fanatik. Paham nggih? Ulah fanatik. Aing ilmuna pang benerna nges lamun kitu teh itu tandane dirimu masih menuhankan gurumu dan dirimu sendiri. Musyrik. Ya, karena masih menyekutukan Gusti, membatasi kekuasaannya Allah. Ilmu nudek kelompok sejen salah, kelompok aing pang bener nak. Makanya saya nggak pernah melarang ibu-ibu, Bu, lamun bisa tuh lamun sudah pengajian Selasa sore yang di dia wae. Kalau begitu berarti saya belum pantas hati ini untuk menjadi menyampai, berarti masih omong kok, berarti masih pengen diharga, ingin dihormati, ingin diwahkan. Karena banyak Bu, para mursyid, para guru takut kehilangan jamaahnya. Kalau bisa pengajian itu aku dewek wae. Karena apa? Ujung-ujungnya ini Bu. Karena apa? Nek kehilangan jamaah, kehilangan mohon maaf ini fakta. Lah kalau saya kehilangan apa takutnya? Ya, takut apa Bu? Nggak boleh takut sedikit pun. Nggih Bu nggih? Tolong. Artinya apa? Kami mengingatkan diri saya pribadi, tolong Fik, jangan takut kehilangan jamaah. Ibu-ibu pengajian sana sini itu acungi jempol. Ya, jangan sampai Fik kamu itu merasa takut kehilangan jamaahmu. Jamaahmu tadinya 40, 30, wong itu sejatinya bukan jamaahmu, itu jamaahku Allah, Fik, gitu loh. Namun Allah kayak ngomong tuh gitu. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Nggih. Artinya apa? Ayo kami mengajak tolong jangan fanatisme terhadap golongan, terhadap agama, terhadap guru, terhadap ilmu, karena semua itu masih kegolong fanatismelah hatimu hanya kepada hidupnya Allah Subhanahu. Fanatisme yang bagus itu kepada Allah. Kalau enggak Allah tidak. Paham ya? Paham ya Bu? Itu muslim yang sejati itu. Ya. Fanatismemu hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak Allah tidak. Yes. Demikian, karena sudah jam 5 mohon maaf, Buk nanti suaminya menunggu, sampaikan bermohon maaf jika melandang, kelamaan dan sebagainya. Insya Allah kita doakan semoga suami-suami terbuka hatinya untuk semakin luas hatinya, semakin soleh, semakin hatinya baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin menjadi pemimpin yang baik untuk ibunya, untuk anaknya dan juga sekitarnya, dan juga semakin diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.